Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait rencana bisnis kami, yaitu mengenai aplikasi pengelola limbah sampah bernama Tbank atau Trashbank. Untuk pada bagian kiri ini ditunjukkan bahwa itu adalah logo dari aplikasi kami sendiri. Untuk selanjutnya di sini adalah permasalahan yang muncul yang membuat kita tergerak untuk menciptakan suatu aplikasi ini. Jadi segmentasi pasar dari aplikasi kami sendiri nanti akan berfokus pada wilayah Kota Malang. Maka kami mengambil contohnya juga pada pengelolaan limbah sampah di Kota Malang sendiri. Jadi di Kota Malang ini setiap wilayahnya ini mempunyai TPS masing-masing atau tempat pembuangan sampah masing-masing. Tapi dari setiap akhir dari TPS ini akan bertuju pada TPA atau tempat pembuangan akhir yang berada di wilayah Supit Urang. Nah, terlihat jelas di layar bahwasannya lokasi atau kondisi dari Supit Urang itu seperti ini sekarang, seperti gunungan sampah yang tidak terdaur ulang dengan baik atau tidak didaur ulang dengan maksimal. Dan juga lokasi yang seperti ini menunjukkan bahwa gunungan sampah ini setiap hari semakin lama akan semakin bertambah dan juga semakin lama akan overkapasitas. Dari Pemkot Malang sendiri juga memunculkan solusi bahwa mereka akan mencari lahan baru, menciptakan gunungan sampah lagi dan juga membuat lahan baru. Akan berulang-ulang seperti itu dan juga tidak menjadi solusi yang jelas. Maka dari itu, dari kelompok kami, ini membuat suatu aplikasi atau menciptakan aplikasi pengelolaan limbah sampah berbasis teknologi bernama Tbank atau Trashbank. Lalu apa bedanya membuang sampah langsung kepada TPS dan juga membuang sampah melalui aplikasi kami? Jadi ketika melalui aplikasi kami, setiap sampah yang dibuang atau ditukar, maka user akan mendapatkan reward atau uang secara cash. Mendapatkan uang ini juga bisa menjadi dorongan pada setiap warga yang membuang sampah untuk lebih rajin atau mungkin lebih dalam mengenai pengelolaan limbah sampah sendiri. Jadi bedanya adalah ketika di kami, setiap pembuangan sampah itu sudah harus berdasarkan jenisnya masing-masing. Contoh botol plastik. Maka ketika mengumpulkan, ya hanya botol plastik, tidak campur dengan kaleng bekas, kertas bekas, ataupun kardus. Nah, dengan memisahkan setiap jenisnya pada saat pengumpulan, maka limbah tersebut ini proses daur ulangnya akan lebih mudah. Dan juga ini menaikkan value dari limbah sampah itu sendiri. Maka dari itu, kita menunjukkan bahwa pengelolaan jenis sampah ini akan menjadi solusi untuk tidak menciptakan gunungan sampah seperti pada slide pertama tadi. Untuk selanjutnya adalah tujuan dari aplikasi kami. Ini adalah menciptakan lingkungan yang bersih akan sampah. Karena setiap pengumpulan yang melalui aplikasi kami, ini kan sudah dipisahkan jenisnya. Maka tidak akan menjadi penumpukan sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepedulian agar menjaga kebersihan lingkungan dan juga pengelolaan sampah. Jadi ketika setiap masyarakat menggunakan aplikasi kami, itu juga di situ diperlihatkan info-info mengenai pengelolaan sampah yang lebih baik itu seperti apa dan bagaimana. Sehingga ini mendorong pemikiran masyarakat mengenai pengelolaan sampah itu sendiri. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya adalah analisis pasar. Nah, di analisis pasar ini terdapat beberapa step, yaitu yang pertama step 1, analisis permintaan. Untuk analisis permintaan sendiri dibagi menjadi permintaan tidak langsung dan permintaan langsung. Untuk permintaan tidak langsung ini adalah permintaan yang seperti dari online atau dari internet atau based on information. Nah, analisis tidak langsung ini adalah dengan tahu keluhan dan permintaan masyarakat mengenai sampah. Kemudian, analisis langsung dengan cari question kepada masyarakat tentang permintaan masyarakat terkait sampah, entah penanganannya atau keluhan-keluhan yang terjadi akibat penumpukan sampah. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya analisis pasar yang step 2 itu analisis penawaran. Nah, dari aplikasi Tbank ini kami menawarkan untuk menanggulangi permintaan masyarakat mengenai permasalahan atau keluhan tentang sampah yang sudah dianalisis dalam step sebelumnya tadi. Nah, kemudian step 3 adalah sasaran konsumen. Yang pertama untuk sasaran konsumen kami adalah masyarakat di kota, desa, dan juga kantor atau instansi ataupun sejenisnya. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada
analisis kompetitor. Nah, di sini kami membandingkan aplikasi kami dengan 3 aplikasi lain. Untuk instrumen yang kami jadikan perbandingan ada jenis usaha, target pasar, tipe kompetitor, respon pelanggan, dan juga media sosial. Nah, di sini ada beberapa perbandingan. Yang pertama, untuk pengelolaan limbah, terus jenis usahanya pengelolaan limbah sampah untuk seluruhnya. Untuk target pasarnya sama, seluruhnya adalah masyarakat umum. Kemudian untuk tipe kompetitornya adalah secara tidak langsung dan juga secara langsung. Untuk aplikasi Duitin. Selanjutnya adalah respon pelanggan. Di sini untuk aplikasi pertama, aplikasi user friendly, namun beberapa kali sering terjadi error dan banyak adanya bug. Kemudian yang kedua, uh, aplikasi user friendly, tetapi dalam aplikasi tersebut terdapat picker yang responsif atau picker masih belum bisa real time sehingga butuh penyesuaian dengan chat admin. Nah, selanjutnya untuk aplikasi yang ketiga, uh, membantu pengelolaan sampah dengan baik, tetapi beberapa fitur sulit dipahami oleh konsumen atau user. Nah, selanjutnya ada media sosial. Di sini media sosial yang kami gunakan untuk perbandingan terdapat beberapa, yaitu untuk aplikasi pertama Instagram dan Facebook, untuk aplikasi kedua YouTube, Instagram, dan website, kemudian untuk aplikasi ketiga Instagram, website, dan Facebook. Di sini saya akan menjelaskan tentang monetisasi. Jadi, pada aplikasi ini menghasilkan dari beberapa sumber, yaitu dengan mempublish ke Google Play Store, maka akan mendapatkan penghasilan setiap bulannya ketika aplikasi ini diunduh atau didownload oleh pengguna. Lalu, melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup ataupun DLH dan pengelolaan sampah atau dengan pihak-pihak yang berkaitan dan membutuhkan sistem pengelolaan limbah sampah juga dapat mencari investor untuk mendukung bisnis dan memberikan suntikan dana agar dapat melakukan pengembangan pada aplikasi. Karena pada usaha ini berbasis aplikasi, maka untuk sistematikanya akan membutuhkan user atau pengguna. Nah, bagian ini cara untuk mendapatkan user adalah dengan menjalin kerjasama pada pihak yang berkaitan yang memiliki wewenang juga untuk menekan masyarakat agar menggunakan aplikasi semacam ini. Lalu, aplikasi ini dapat menghasilkan solusi dari pengelolaan limbah sampah untuk selanjutnya, yaitu dengan cara menarik perhatian publik agar bisa menjadi user pada aplikasi ini sendiri. Nah, cara menarik perhatian publiknya adalah dengan cara yang pertama adalah melakukan promosi marketing dan menunjukkan bahwa ketika menggunakan aplikasi ini, maka konsumen akan mendapatkan sebuah reward atau poin dari setiap penukaran sampah itu sendiri. Untuk profil timnya, yaitu didirekturi oleh Flavira Regita, bendahara yaitu Firda Hervina, tim kreatif Gina Nabil, tim marketing Daniel Jihan, dan tim riset saya sendiri Diana Elvin Husna. Untuk direktur, yaitu tugasnya adalah memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi semua karyawan dalam manajemen perusahaan. Lalu bendahara yaitu melakukan pengaturan keuangan perusahaan, tim kreatif yaitu berperan aktif dalam rekrutan dan pelatihan staf kreatif, dan tim marketing menjelaskan, mengelola, dan memasarkan produk yang dijual, tim riset yaitu mengkaji dan mengembangkan memperbarui produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, itu adalah ulasan singkat dari job desk setiap tim. Lalu lanjut kepada traction. Nah, untuk di traction ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu traction, transition, dan growth. Nah, yang pertama yaitu goal pada traction sendiri.
masyarakat kenal dengan aplikasi ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Untuk goals dari transition atau masa transisi yaitu adalah masyarakat menggunakan aplikasi ini. Lalu untuk growth-nya yaitu masyarakat luas menggunakan aplikasi ini dan lingkungan menjadi bersih. Untuk metriknya pada traction yaitu retention, untuk metrik pada transition adalah growth rate, dan untuk metrik pada growth yaitu growth rate. Untuk volume dari traction yaitu jumlah user minimal dan stabil. Untuk volume pada masa transisi yaitu jumlah usernya meningkat, dan pada volume pada growth atau berkembang yaitu jumlah usernya meningkat dengan drastis. Untuk channel dari aplikasi ini yaitu pada traction eksperimental, bersifat eksperimental dan fokus pada satu aplikasi ini. Untuk transition-nya adalah fokus pada satu aplikasi ini, dan untuk growth-nya yaitu menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup ataupun DLH. Lalu untuk optimalisasinya yaitu pada traction yaitu pada skala makro atau skala yang kecil, lalu pada masa transisi yaitu pada optimization-nya itu pada makro dan mikro, lalu untuk growth yaitu mikro atau dengan skala yang besar. Baik, saya Dania Farani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas dari bisnis aplikasi T-Bank. Nah, sebelum memasuki lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu arti dari bisnis model Canvas atau yang biasa disingkat BMC. Jadi, BMC merupakan suatu strategi manajemen yang digunakan untuk menjabarkan konsep dan juga ide usaha dalam bentuk singkat dalam bentuk visual, kayak gitu. Nah, BMC ini digunakan untuk menjabarkan konsep dan juga gambaran ide usaha sehingga kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengembangkan atau mewujudkan bisnis yang akan kita jalankan, seperti itu. Nah, dalam BMC ini terdapat 9 elemen. Elemen yang pertama itu ada customer segment, yang kedua ada value proportion, yang ketiga ada channel, yang keempat ada customer relationship, yang kelima ada revenue streams, yang keenam ada key activities, yang ketujuh ada key resources, yang kedelapan ada key partner, yang kesembilan ada cost structure. Oke, di sini kita akan membreakdown satu persatu mengenai elemen dari bisnis model Canvas. Nah, elemen yang pertama yaitu customer segment. Kita membuat bisnis, pastinya kita memerlukan customer untuk menggunakan bisnis kita. Nah, customer segment pada bisnis T-Bank kita yaitu menuju pada yang pertama ada milenial dan juga generasi Z yang peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, sasarannya yaitu ada ibu rumah tangga yang ingin sampahnya itu terkelola dengan efisien. Yang ketiga juga ada masyarakat dari berbagai kalangan. Nah, berikut untuk customer segment di BMC kami, di bisnis kami itu lebih menyeluruh, dari berbagai kalangan itu bisa, dari berbagai umur itu juga bisa menggunakannya. Seperti itu. Nah, yang kedua itu ada setelah kita mengetahui customer segmentnya itu kayak gimana, kita akan melanjutkan ke value proportion. Nah, value proportion ini nyambung dari customer segment lebih ke kenapa kita mengadakan atau membuat aplikasi ini, dan juga itu manfaatnya buat masyarakat itu apa. Jadi value proportion itu kayak gitu. Nah, value proportion pada BMC bisnis T-Bank kami itu value proportionnya yang pertama, T-Bank itu bisa digunakan sebagai alat masyarakat untuk mengubah sampah menjadi uang. Yang kedua juga bisa meningkatkan nilai guna dari sampah, kayak gitu. Tadi merupakan value proportion, yang selanjutnya ada channel. Channel merupakan elemen dalam BMC yang digunakan sebagai sarana interaksi antara pelanggan dengan bisnis kita. Baik itu nanti interaksinya bisa berupa promosi atau membeli produk, ataupun kita juga bisa memberikan layanan pada mereka. Nah, channel pada bisnis bank ini kita menggunakan media sosial. Media sosial yang kita gunakan yaitu ada YouTube, Instagram, Google, dan juga Twitter, kayak gitu.
Untuk selanjutnya yaitu ada customer relationship. Customer relationship itu merupakan alat komunikasi dari customer kepada kita, pada bisnis kita kayak gitu. Nah, customer relationship pada bisnis di bank yaitu kita memberikan gift pada user saat sampah itu sudah mencapai target tertentu. Nah, dengan hal itu kita bisa membuat relationship atau hubungan dengan customer kita itu agar lebih intens kayak gitu. Jadi bisa menunjang bisnis kita itu lebih diminati dan juga lebih berkembang kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya itu ada revenue stream. Revenue stream itu merupakan sumber pendapatan dari bisnis kita. Nah, pendapatannya itu bisa dari modal atau bisnis investor. Yang kedua juga dapat pendapatan yaitu dari penghasilan Android developer dan juga profit harian iklan. Jadi pada aplikasi kami itu kita memberikan iklan pada aplikasi kami. Iklan itu bisa digunakan sebagai alat penunjang revenue stream atau sumber pendapatan pada bisnis kita kayak gitu. Nah, untuk elemen selanjutnya itu ada key activities. Key activities itu merupakan elemen bisnis kami, elemen BMC kami yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana operasional bisnis kita itu berjalan dan juga aktivitas apa saja yang kita lakukan untuk menunjang memajukan bisnis model kanvas, menunjang atau memajukan bisnis kami, bisnis di bank. Nah, aktivitas-aktivitas yang kami lakukan yaitu kita melakukan branding aplikasi untuk mencari user atau customer dari aplikasi kita gitu. Dan yang selanjutnya itu ada mencari partnership, membeli sampah dari pengguna aplikasi, dan juga mengurus legalitas aplikasi itu. Nah, dari adanya key activities, kita itu perlu melakukan key resource. Key resource itu merupakan nyambung dari key activities itu, kita perlu menentukan sumber dayanya itu kayak yang kita butuhkan itu kayak gimana buat menunjang key activities yang akan kita lakukan. Nah, sumber daya yang kita butuhkan yaitu ada programmer, desain aplikasi, hubungan masyarakat, dan juga sistem pengambilan sampah itu kayak gimana kayak gitu. Nah, setelah key resources, kita memerlukan juga key partners. Nah, key partners ini juga merupakan sumber daya di luar perusahaan kami agar membantu menunjang kemajuan dari bisnis kami. Nah, kita melakukan partnership dengan partner-partner yaitu Dinas Lingkungan Hidup, pengepul sampah, perangkat desa, dan juga organisasi peduli lingkungan. Nah, untuk elemen yang terakhir itu ada cost structure. Nah, cost structure ini merupakan biaya yang harus kita keluarkan untuk bisnis kita, untuk bisnis di bank. Nah, cost structure itu dalam bisnis model kanvas kami terdapat dua biaya yaitu fixed cost atau biaya tetap itu ada biaya pemasaran dan juga biaya sewa tempat, dan juga untuk operasional cost itu ada gaji karyawan juga pemeliharaan aplikasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada rencana anggaran biaya dari aplikasi T-Bank. Yang pertama, kita memerlukan biaya untuk aplikasi development atau pengembangan aplikasi. Nah, di sini terdapat 5 poin dalam pengembangan aplikasi. Itu yang pertama ada registrasi domain, itu selama setahun. Itu totalnya 250.000, dan juga ada aplikasi hosting, itu sebesar 800.000. Aplikasi desain itu 8.500.000. Ada biaya maintenance aplikasi per tahun atau perawatan itu sebesar 1 juta rupiah. Ada biaya input data awal dan juga analisis itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk totalnya aplikasi development itu sebesar 12.550.000 rupiah. Kebutuhan selanjutnya yaitu kita membuat webmail. Nah, webmail itu merupakan pembuatan email yang berbasis web. Total pembuatan webmail itu sebesar 1 juta rupiah. Nah, dari aplikasi development dan juga webmail ini di total itu sebesar 13.500.000 rupiah. Nah, dari kegiatan yang kami lakukan ini terkena pajak PPN itu sebesar 10%, sehingga pajaknya itu sebesar totalnya itu sebesar 1.355.000 rupiah.
Jadi total anggaran yaitu total tadi ditambah pajak PPN 10% itu totalnya Rp14.905.000. Selanjutnya, saya Gina Nabil Sukma ingin menjelaskan mengenai prototipe dari aplikasi T-Bank. Nah, di sini kita mempunyai maskot tersendiri dari aplikasi T-Bank, yaitu Titania. Jadi nama Titania ini diambil dengan awalan huruf T yang merepresentasikan dari T-Bank itu sendiri. Dan nama Tania yang kita ambil memiliki arti ratu atau juga peri. Nah, kenapa bentuk utuh dari Titania ini kita ambil dengan bentuk zombie? Karena itu juga melambangkan fokus dari T-Bank sendiri yang berkecimpung di bidang pengelolaan sampah. Jadi Titania ini dapat diartikan sebagai peri yang membantu kita semua dalam mengelola kembali sampah yang bisa didaur ulang. Aplikasi T-Bank memang dibuat dengan tema yang fun untuk bisa digunakan oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua, terkhusus untuk menarik perhatian para generasi muda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa, agar bisa menjadi pelopor utama dari pengelolaan sampah. Nah, untuk prototipe dari aplikasi T-Bank, kalian bisa meng-scan barcode ini untuk pengalaman prototyping tersendiri dari aplikasi T-Bank ini. Nah, di prototipe dari aplikasi T-Bank ini, awalannya akan seperti pada gambar di sini. Jadi akan keluar halaman login awal saat memasuki aplikasi T-Bank. Nah, di sini kita menyediakan berbagai cara untuk sign up, yaitu bisa dari akun Facebook, akun Google, dan juga akun Apple. Dan yang terakhir, sign up dari aplikasi T-Bank itu sendiri. Nah, sign up dari aplikasi T-Bank sendiri ini memerlukan akun email dan juga password yang bisa kalian gunakan untuk daftar. Ketika sudah sign up, akan muncul halaman homepage dan juga halaman store sampah, serta halaman profil dari aplikasi T-Bank. Nah, di homepage ini tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Dan di sini kita menyediakan frequently asked question yang bisa user access. Nah, di sini itu ada berbagai pertanyaan-pertanyaan basic atau general dari aplikasi T-Bank itu sendiri. Jadi, penjelasan mengenai apa itu T-Bank dan juga perbedaan koin serta poin dan beberapa penjelasan lainnya yang biasa ditanyakan oleh pengguna baru dari aplikasi T-Bank. Nah, kemudian di sini juga ada riwayat transaksi dari user ketika sudah melakukan setor sampah. Terus di sini ada keterangan jumlah koin dan juga jumlah poin. Kemudian di sini juga akan ada keterangan berapa poin lagi untuk bisa mendapatkan reward yang disediakan dari aplikasi T-Bank. Nah, di sini selanjutnya akan ada halaman store sampah. Jadi kita juga sudah mengelompokkan beberapa jenis sampah seperti botol plastik, kertas bekas, kaleng bekas, dan lain-lain. Jadi jenis sampah ini nanti bisa kita cari dengan kolom cari jenis sampah ataupun dengan meng-scroll bagian dari halaman store sampah ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada halaman profile. Di sini akan ada kolom untuk edit profile. Itu ada nama, nomor, dan juga akun email dan foto. Nah, selanjutnya ini adalah tahapan atau step dari store sampah. Jadi di sini
ketika kita ingin menyetorkan sampah, kita tinggal membuka halaman store sampah, kemudian memilih sampah jenis apa yang ingin kita store. Nah, ketika kita sudah memilih jenis sampahnya, ini akan keluar halaman dari keterangan singkat mengenai sampah tersebut, kemudian harga per kilogram dari sampah yang akan distorkan. Nah, kita tinggal memilih tambahkan sampah. Nah, halamannya ini akan seperti halaman orderan di aplikasi biasanya. Di sini akan ada kolom tambah dan juga kurang. Minimal sampah itu yang bisa di-store adalah 10 kg. Jadi ini per 10 kg. Terus di sini ada juga kolom masukkan kode dan kolom promo. Dan di sini ada pemilihan armada. Jadi jenis armada yang kita sediakan ini ada dua, yaitu motor dan juga mobil truk. Tergantung seberapa berat dan seberapa banyak sampah yang kalian setorkan. Terus juga tinggal kita klik order penjemputan. Nah, setelah itu akan keluar halaman dari pemilihan lokasi penjemputan. Di sini yang ada keterangan default atau dikelilingi dengan garis warna kuning, ini adalah lokasi penjemputan biasa yang kita lakukan ketika menyetorkan sampah. Jadi udah nggak perlu cari-cari lagi karena di sini akan sudah ada riwayatnya. Nah, setelah itu bakal keluar dari Maps tempat lokasi penjemputan sampah tersebut. Nah, setelah sudah memilih pickup sampah, aplikasi ini akan langsung mencari kurir pickup yang akan ada keterangannya seperti gambar di samping dan juga akan ada keterangan kurir sudah sampai jika kurirnya sudah berada di tempat penjemputan tersebut. Nah, selanjutnya pendapatan uang dari sampah yang sudah disetor akan langsung dikurangi dengan pembayaran ongkos kirim yang dilakukan oleh kurir pickup. Nah, setelah itu akan ada keterangan pembayaran berhasil dan halaman akan kembali ke homepage. Ini adalah video version dari prototipe aplikasi T-Bank. Ada pemilihan sign up, memasukkan email dan juga password. Nah, untuk frequently asked question-nya ini, itu akan otomatis berjalan, namun ketika kita slide, itu juga akan mengikuti slide yang kita lakukan. Terus di sini ada halaman profile, dan ini halaman store sampahnya. Bisa di-scroll ke bawah atau dicari menggunakan kolom cari. Sini akan ada keterangan singkat dan juga harga. Nah, tinggal memilih armada. Dan melakukan order penjemputan. Setelah itu akan langsung mencari kurir pickup. Dan ada keterangan seperti itu jika sudah mendapatkan kurir. Di sini juga ada pelacakan kurirnya sudah sampai mana. Dan ini pengurangan pembayaran kurir pickup. Bayaran berhasil dan langsung bisa kembali ke halaman homepage. Mungkin segitu aja dari prototipe aplikasi T-Bank.
Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa segera ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.